Selamat pagi Bu Vinda. Oke. Kiranya ada apa ya ini tadi ya Bu Yusi kok meminta waktu supaya kita bisa mengobrol ini ya? Iya, sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu panjenengan. Saya mau bicara empat mata dengan panjenengan. Gitu. Apakah bisa, Bu? Oke, bisa Bu Yusi. Kiranya apa ya, dalam sesi kali ini kita mau ngomongin apa ya Bu Yusi ya? Nah, ini mau sekedar curhat, Bu. Saya itu ada permasalahan yang terjadi kemarin, Ya? eee, ketika ada supervisi kelas, yang mensupervisi itu disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, Mmm, kemarin itu ibu kepala sekolah melihat saya, cara mengajar saya. Nah, ketika saya mengajar itu, saya menggunakan media-media elektronik saja, tanpa menggunakan buku pelajaran atau buku-buku yang lain. Jadi anak tidak membawa buku pelajaran, hanya mengikuti, apa namanya, kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas. Kemudian ibu kepala sekolah memperingatkan kepada saya, mmm, menyalahkan bahwa saya disuruh untuk menggunakan buku pelajaran. Buku-buku itu disuruh untuk dimanfaatkan karena sekolah menyediakan, disuruh untuk, digunakan, dimanfaatkan. Katanya, nanti jika kita tidak memanfaatkan buku-buku itu akan mengurangi budaya membaca dari anak-anak. Ya awalnya ya saya sempat marah, karena iya iya. saya mengira kan bahwa pembelajaran saya ini kan sesuai dengan yang Mmm, lagi in saat ini, saya menggunakan teknologi terbaru ya, Bu, ya. iya 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 iya. Terus kok saya disalahkan, itu kan saya awalnya ya ndak terima. Saya sempat Mhm marah kepada mhm. kepala sekolah. Saya membela bahwa pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas itu adalah benar. Iya iya iya, begitu ya Bu Yusi ya. Ya. Itu, dari pengalaman yang sudah Bu Yusi lakukan terkait dengan pembelajaran tanpa menggunakan, tambahan buku pelajaran, itu kiranya bagaimana Bu Yusi efek terhadap muridnya? Iya, kalau di dalam kelas kan saya sering memanfaatkan teknologi itu dengan Mmm, mengurangi buku-buku. Hasilnya ya anak-anak itu jika saya kasih soal ya kadang tetap bertanya, "Bu, ini bagaimana ini bagaimana?" Seperti itu. Kemudian kemarin saya eee, ya walaupun saya sempat marah, terus saya berpikir, apakah saya itu marah itu hal yang benar? Apakah yang saya lakukan ini benar, apa saya harus marah? Nah, karena ya saya menyadari bahwa kepala sekolah saya menyarankan seperti itu mungkin kan ada baiknya. Kepala sekolah kita itu kan ada iya baiknya iya ya, iya. Bu, ya. Nggak mungkin seorang kepala Betul. sekolah memberi saran atau kritikan kepada kita itu saran yang tidak membangun, pastinya kan Oh, saran yang membangun. Bu Yusi, betul sekali, iya. Begitu ya Bu Yusi ya. Jadi Iya. kalau menurut pendapatnya Bu Yusi, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Yusi untuk ke depannya Bu Yusi? Eee, dari permasalahan yang terjadi kemarin itu kan ya saya ketika di rumah sempat berpikir, Bu, apa yang akan saya ubah di dalam pembelajaran saya? Apakah saya tetap Mhm. memanfaatkan IT itu, teknologi teknologi IT saja? Kemudian bagaimana kelanjutannya ketika ibu kepala sekolah menyarankan, otomatis kan saya harus mau menerima, apa namanya, kritikan itu. Jadi saya berpikir panjang, Bu, kemarin itu, Bu. Iya iya Saya iya. berpikir panjang, eee, bagaimana cara menumbuhkan akhirnya kan ya saya ikuti saran dari kepala sekolah, bagaimana cara menumbuhkan, budaya membaca anak. Kemudian saya mencari buku-buku yang ada itu di almari pojok baca itu kan Mmm, banyak buku pelajaran. Akhirnya saya keluarkan, mhm saya bagikan ke anak-anak, mhm. kemudian dari situ nanti kan otomatis anak akan membuka kitab
ajari pelan-pelan untuk Iya iya. anak-anak. Kita buka Mmm. halaman ini, kita ajak pelan-pelan. Caranya nggak langsung kalau keinginan saya itu tidak langsung ke buku pelajaran sih sebenarnya, Bu. Saya itu Mhm. punya keinginan untuk, eee, buku-buku yang ada di perpustakaan, itu saya bawa ke sekolah Iya. ke kelas saya. Heeh. Jadi ada pojok baca seperti itu. Mmm. Kemudian kan ya, di setiap kelas itu kan, apa namanya, biasanya kan disuruh untuk membuat, apa, literasi, pohon literasi ya kalau di SD kita ya. Iya Karena kan iya. ya Mhm ya, mhm. ada pohon literasi. Nah, di situ juga saya keinginan jika digambari pohon, jika dilukis Mmm, pohon, mhm. otomatis kan akan menimbulkan, eee, apa namanya, anak-anak itu menumbuhkan semangatnya anak-anak. Oh, berarti Oke oke, baik menulis baik. dan membaca itu adalah hal Mmm. yang menyenangkan, seperti itu. Mhm mhm mhm. Bagus ya rencana dari Bu Yusi ya. Jadi, dari kegiatan yang sudah Bu Yusi jelaskan tadi, terkait pembuatan pohon literasi, terkait pojok baca, itu tadi, apa ya, yang ingin dilihat perubahan dari siswanya Bu Yusi setelah Bu Yusi melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dijabarkan Bu Yusi itu tadi? Nah, saya tuh, dari situ saya mempunyai, apa, program, Bu. Di dalam program saya itu ada setiap hari kan sekolahan kita kan ada di dalam kelas kan ada pembiasaan pagi setiap harinya. Nah, di Iya. situ saya membuat jadwal untuk literasi itu saya buat yang pertama 1 minggu 1 kali. Di dalam Mhm. pembiasaan pagi itu Oke. ada yang namanya membaca dan ada yang mengisi pohon literasi. Ketika Mhm. anak-anak membaca, saya buatkan rencana, ini masih rencana, saya Iya iya buatkan, iya, mhm. apa, lembar seperti jurnal, jurnal anak-anak, itu di dalam jurnalnya itu, apa ya yang diisi, mungkin, apa, nomor atau Mhm. tanggal membaca, terus judul bukunya, kemudian isi dari buku yang dibaca. Itu saya keinginannya itu, agar apa yang dibaca anak-anak bisa dituliskan, diserap oleh anak-anak. Jadi kita Mmm, tahu, iya. oh, kita Mhm. kan sebagai wali kelas hanya, mengamati, oh, berarti Iya, ini betul. sudah membaca. Awalnya memang Mmm. kita paksa sih, cuma nanti lama-kelamaan akan tumbuh rasa yang, tanggung jawabnya anak-anak. Kemudian juga yang satu lagi itu di pohon literasi kan, nanti saya Iya. fasilitasi anak-anak, Mmm. fasilitasi itu, apa, sticky note itu, Mhm mhm. nanti anak-anak bisa berkreasi sendiri, mengisi Mhm. pohon-pohonnya, ditempel-tempel, bisa diisi dengan misalkan puisi, atau Mhm. pantun, ataupun bercerita tentang cita-cita mereka, atau keseharian mereka, rencana saya seperti itu. Jadi di Oh, dalam kelas gitu. itu ada sisi pojok baca dan juga Mhm. pohon literasi. Kalau di pojok baca itu, eee, pasangannya dengan jurnalnya tadi, Bu, keinginan Oh, saya iya iya iya. jurnalnya. Mhm Kalau mhm. pohon literasi saya kasih itu sticky note untuk ditempelkan anak-anak. Jadi kan nanti kan warna-warni gitu ya, Bu, ya, rencana saya. Biar Iya anak-anak iya itu iya. suka, di pohon itu ada buahnya. Nah, buahnya itu apa? Isinya ya isi dari yang mereka tempelkan sticky note itu tadi. Rencana saya seperti itu sih, Bu, Mmm. Iya rencana, iya. ya. Oke oke. Bagus sih, Bu. Kalau menurut Bu Yusi itu, untuk pohon literasi sendiri itu bisa apa, Bu, ya, bisa menumbuhkan apa ya, Bu, semangat atau apa begitu, Bu, ya, dari idenya Bu Yusi menciptakan pohon literasi? Nah, karena kan ini masih awal untuk menumbuhkan semangat anak. Jadi kalau kita langsung menggunakan buku-buku pelajaran yang di kelas Mhm. 5 itu sekarang kan buku banyak, apa namanya, di dalam buku kan
materi-materinya itu kan sangat padat. Kalau kita langsung Iya. terjun ke pembelajaran itu, otomatis kan anak-anak jadi jenuh. Maka dari itu kan kemarin saya Iya. mempunyai inisiatif Mhm. untuk menggunakan itu, apa ya namanya, video-video pembelajaran. Tapi di sisi lain kan budaya membaca anak jadi hilang, seperti itu. Nah, Oh dengan gitu. adanya Mhm. pohon literasi dan juga pojok baca, ini kan kita Iya. masih belajar berjalan pelan-pelan, seperti itu. Jadi ya Iya untuk iya iya. menumbuhkannya itu pelan-pelan, karena kan kalau literasi di pohon literasi kan yang ditulis anak di dalam sticky note kan ndak banyak toh, Bu. Begitu. Iya Tuh. iya, Bu Yusi. Nah, Jadi untuk bayangan dari Bu Yusi ini, untuk pelaksanaan antara, program literasinya Bu Yusi dan terkait dalam mengisi pohon literasi ini, waktunya seperti apa Bu Yusi untuk pelaksanaannya? eee, karena itu pembiasaan pagi, itu, Mhm. saya jadwalkan di setiap hari Selasa. Awalnya itu bisa Iya iya. 10 sampai 15 menit. Jadi kalau untuk membaca Mhm. buku ya ndak harus satu buku diselesaikan, nanti kan ya berapa jam itu nanti Mmm. selesainya. Hanya beberapa Mhm. halaman saja, nanti di dalam jurnalnya juga ada judul buku dan di halaman yang dibaca berapa sampai berapa, hasilnya Mhm. apa. Itu hanya 10 sampai Mmm. 15 menit saja sebelum pembelajaran di setiap hari Selasa. Saya coba 1 kali dulu, Bu, dalam 1 minggu. Kalau dibuat setiap hari kan karena kita tadi awalnya kan masih ingin belajar, kalau setiap hari takutnya Iya. nanti anak-anak jenuh toh, Bu, ya, Bu, ya. Oh begitu ya Bu, menurut jenengan itu anak-anak kalau setiap hari malah Iya, membuat mereka kan jenuh. masih proses. Nanti kalau Iya sudah 1 betul. hari itu berjalan dengan baik, kita nanti akan Mmm. menambah, Oh berapa, gitu. 2 kali seminggu atau 3 kali Mmm. seminggu, seperti itu. Oh, iya iya. Terus menurut Bu Yusi, dari kedua kegiatan tersebut, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu Bu Yusi? Atau dua-duanya atau bagaimana? Yang mulai besok saya kerjakan itu tentang pojok baca. Nanti di dalam membuat pojok baca Mmm. kan kita hanya membawa meja, meja yang tidak dipakai di Mhm. gudang saya bawa ke kelas, di pojok kelas itu, terus saya nanti juga akan, bekerja sama dengan petugas perpustakaan untuk mencoba meminjam buku-buku yang ada di Mhm. perpustakaan untuk Mhm. dibawa ke kelas, hanya beberapa buku saja, tidak Mmm. semua. Maksudnya, biar anak-anak itu melakukannya itu hanya di dalam kelas, kalau setiap hari ke perpustakaan Mhm mungkin anak-anak akan apa, tidak melakukannya atau bahkan akan keluar tidak efektif lah kalau ditaruh di, apa, di kelas, itu mungkin mhm. sesuai jumlah Iya. anak dan juga nanti Mhm. rencananya kalau itu saja kan ndak mungkin ya, Bu, ya, karena di perpus kan Iya ada iya banyak iya buku. iya. Mhm. Sementara itu Mhm. saya buat beberapa buku dulu, nanti kalau semua anak sudah Mhm. membaca itu, nanti bukunya itu Mhm. akan saya kembalikan lagi ke perpustakaan, Oh, kemudian saya mengambil begitu. buku baru lagi, saya taruh di kelas lagi. Jadi secara bergilir, Mmm. seperti itu. Oke oke. Kan kalau itu kan bisa cepet ya, Bu, Iya. dilakukan. Iya iya Besok iya. pun kan ya sudah bisa dilakukan. Besok pun Mmm. sudah dilakukan, terus membuat jurnal-jurnalnya gitu kan ya, kan sama dibuat per anak. Mungkin yang bisa Mhm. saya lakukan sementara masih itu dulu, kalau untuk menggambar, melukis pohon Mhm. literasinya Literasi. nanti ya berproseslah, minta bantuan Mmm. kepada teman-teman gitu, siapa yang bisa menggambar gitu, Oke Kak. oke. Wah, ini jadi kapan kiranya mau dimulai Bu Yusi programnya? Ya kalau untuk itu ya mulai besoklah sudah bisa Oke oke. inginnya saya ya mulai besoklah. Tadi saya itu sudah, apa namanya, sudah berpikir panjang semalam, terus kemudian hari ini saya bertemu dengan panjenengan itu kan intinya untuk Mhm. sharing itu bagaimana Oh, untuk iya iya memecahkan iya. masalah ini, begitu, Bu. Kalau Iya untuk pojok begitu. baca itu ya bisalah ya, Bu, ya, besok Mhm. dilakukan gitu kan ya, Iya. kita persiapannya kan ya ndak banyak ya. Oke, heeh, betul. Terus semangat ya Bu Yusi ya. Oke. Iya, Bu Bu. Yusi, alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir nih pembicaraannya Iya nih. Nah, iya. kira-kira
apa yang didapat Bu Yusi dalam sesi sharing kita kali ini, Bu Yusi? Iya. Ya, dari pembicaraan kita berdua tadi yang awalnya saya itu berat ya Bu ya, akhirnya Ya. kan kita sharing dari panjenengan mengutarakan apa beberapa pertanyaan, akhirnya kan muncul ide-ide dari saya, juga pancingan-pancingan dari panjenengan, akhirnya kan ya sedikit agak blong. Saya bisa, Oh, ya. menyelesaikan itu semua, memecahkan itu semua. Mhm. Terima kasih sudah membantu saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi kemarin. Ini awalnya Iya. saya pusing sekali untuk Mhm, menyelesaikannya, ini aduh. bagaimana. Nah, ternyata ya Oke. bisa ya Bu dengan mengadakan, Iya. perubahan-perubahan yang sifatnya ya pelan-pelan seperti itu, Mhm ndak mhm bisa mhm. langsung. Tapi insya Allah Mhm. nanti bisalah ya untuk membuat anak untuk gemar membaca. Mhm, Kita sip. masih berjalan pelan-pelan dulu, nanti Betul takutnya kalau betul. langsung gitu nanti ya anak-anak susah, jenuh nanti kalau kita Heeh terlalu heeh heeh. memaksakan. Iya, betul sekali Bu Yusi ya. Sudah bagus sekali ide-ide dari Bu Yusi, semangat terus untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk murid kita semua ya Bu Yusi ya. Iya Nah, iya, Bu. ini nanti saya harapkan, saya tunggu untuk sharing berikutnya ya Bu Yusi terkait dengan perubahan yang sudah dilakukan Bu Yusi, kira-kira bagaimana ya ini untuk perubahan anak-anak yang akan terjadi. Kelihatannya seru juga ini ide yang sudah Bu Yusi sampaikan ya. Iya, baik. Untuk nanti kalau sudah berjalan, terus kemudian ini sudah berjalan lagi, kita akan panjenengan akan saya mintai, bantuan lagi untuk, ke depannya seperti apa ya, Bu, ya. Oke. Sekiranya ya seperti itu yang sementara yang bisa saya lakukan. Nanti jika ada, peningkatan lagi, nanti kita minta tolong ya sharing lagi berdua dengan panjenengan ya, Oke Bu. oke, siap Bu Yusi. Semangat terus Bu Yusifa. Nggih, Bu, terima kasih sudah membantu. Terima kasih atas Oke. waktunya. Sama-sama Assalamualaikum. sama-sama Bu Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.